Film ini dibuka dengan gambaran kehidupan Sekar, seorang ibu tunggal yang telah lama kehilangan suaminya. Sekar hidup bersama 3 anaknya, Dani, Ratna, dan Dodi. Suatu pagi, Sekar memanggil Ratna dan Dodi agar segera berangkat ke sekolah, karena hari sudah semakin siang. Tak lama kemudian, Dani, anak sulung Sekar datang. Ia memberikan kacamata pada Dodi dan menggoda Ratna, bertanya dengan nada bercanda, apakah ia sedang jatuh cinta karena terus-menerus bermain ponsel. Setelah Ratna dan Dodi pergi ke sekolah, Dani duduk untuk sarapan. Sekar menghampiri Dani dan menyampaikan kekhawatirannya. Sudah 2 tahun sejak Dani lulus SMA, tetapi ia menolak untuk melanjutkan kuliah. Setiap malam, Dani begadang dan hanya pulang pagi hari, membuat rumah seperti tempat singgah sementara. Sekar ingin anak sulungnya itu kuliah, tetapi Dani berpendapat bahwa kuliah bukanlah jaminan kesuksesan. Dia lebih tertarik pada dunia otomotif dan sedang belajar merakit mesin motor bersama teman-temannya. Namun, Sekar tidak setuju dengan pilihan hidup Dani. Menurutnya, pekerjaan Dani saat ini tidak akan membawanya maju. Ia marah dan mengusir Dani, merasa bahwa Dani hanya akan memberikan contoh buruk bagi kedua adiknya. Merasa kecewa dan tersinggung, Dani memutuskan pergi dari rumah, bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa bantuan ibunya. 1 tahun berlalu, Sekar terlihat sedang berbelanja di pasar. Setelah kepergian suaminya, ia bekerja keras membangun usaha warteg demi menghidupi anak-anaknya. Sesampainya di warung, Sekar segera meminta karyawannya untuk memasak. Meski ia berusaha mempertahankan semangat, warungnya belakangan ini menjadi sepi. Para pelanggan tampaknya mulai memilih makan di tempat lain. Sementara itu, Dani yang kini bekerja di bengkel, mendapat gaji yang lebih besar karena kinerjanya yang baik. Kehidupan di bengkel berjalan dengan damai. Di rumah, Dodi yang sedang belajar tiba-tiba merasa haus. Ia meminta tolong pada Ratna, tapi Ratna yang sibuk dengan ponselnya enggan membantu. Akhirnya, Dodi turun ke bawah sendiri. Namun, tanpa diduga, ia berhadapan dengan sosok menakutkan yang membuatnya ketakutan. Dodi segera lari kembali ke atas dan Ratna pun akhirnya mengalah, mengambilkan air untuk adiknya. Di hari yang sama, sepulang sekolah, Ratna mampir ke warung dan memberikan surat dari sekolah untuk ibunya. Sekar melihat Ratna dibonceng oleh seorang pria yang tampak lebih dewasa. Sekar pun merasa khawatir, takut Ratna salah melangkah. Masalah lain muncul ketika seorang pelanggan mengeluh bahwa nasi yang dibeli di warung Sekar basi, meski makanan baru saja dimasak. Hal ini menambah keanehan yang terjadi di warung Sekar, membuat situasi semakin mencekam. Akhirnya, Sekar dan Rodia memulai perjalanan panjang menuju sebuah desa terpencil. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka tiba di rumah seorang dukun yang selama ini membantu Sekar. Ketika mereka sampai, Sekar mengetahui bahwa dukun tersebut telah meninggal. Dengan perasaan gelisah, Sekar mendekati jasad sang dukun. Saat Sekar hendak menutup matanya, suasana di ruangan menjadi mencekam. Sekar merasa seolah ada sesuatu yang tidak terlihat hadir di sana, membuatnya takut dan segera menjauh. Sementara itu di rumah, Dodi sedang menonton film horor. Tak lama kemudian, ia mendengar ketukan di pintu. Ketika pintu dibuka, ibunya masuk dengan ekspresi kosong. Sekar langsung menuju kamarnya dan tampak termenung. Beberapa saat kemudian, dengan sikap yang tidak biasa, Sekar meminta Dodi untuk menutup pintu kamarnya. Tutup Antona! Dodi merasa ada yang aneh dan segera mencari Ratna untuk menceritakan perubahan sikap ibunya. Ratna berusaha menenangkan Dodi, mengatakan mungkin ibunya hanya lelah. Tak lama kemudian, kembali terdengar ketukan di pintu. Kali ini Ratna yang membukanya, dan di depan pintu itu adalah Rodia bersama Sekar.
Sekar mencium kening Dodi dan langsung masuk ke kamarnya. Dodi merasa bingung, bagaimana mungkin ada dua sosok ibunya? Ratna juga terkejut, karena menurut Dodi, ibunya sudah pulang, namun sekarang Sekar baru saja tiba di rumah. Sekar mencoba beristirahat di kamarnya, namun tubuhnya terasa aneh, seolah melayang. Selain itu, radio di kamarnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Sekar mematikan radio, namun tiba-tiba listrik di kamarnya juga padam. Tak lama kemudian, pintu kamarnya terbuka sendiri, dan Sekar merasakan kehadiran yang tidak biasa di dalam kamarnya. Merasa tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat, Sekar terbangun dengan napas terengah-engah. Untungnya, kejadian itu hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, Sekar pergi ke sekolah Ratna. Ternyata, surat yang diberikan Ratna dari sekolah adalah pemberitahuan tentang tunggakan biaya sekolah. Sekar kemudian menghubungi Dani. Dani memberitahu Sekar bahwa ia telah membayar biaya tersebut karena kini ia sudah bekerja dan ingin membantu keluarganya. Setelah percakapan itu, Sekar pergi ke warungnya. Seorang pelanggan setia bertanya, mengapa warungnya sering tutup belakangan ini. Sekar merasa aneh, karena ia yakin warungnya selalu buka. Ketika tiba di depan warung, Sekar terkejut melihat kondisi yang berantakan dan tidak biasa dengan bau tak sedap yang memenuhi udara. Saat memasuki warung, ia semakin bingung karena warungnya terlihat ramai. Namun, Rodiah dan karyawan lain menyadari sesuatu yang janggal. Para pelanggan bukanlah manusia biasa, melainkan sosok misterius yang membayar dengan daun kering. Alhamdulillah, hari ini teh warungnya ramai. Alhamdulillah. Setelah kejadian aneh itu, Sekar dan Rodiah menemui dukun lain untuk meminta bantuan. Sekar menceritakan bahwa selama 3 bulan terakhir, warungnya sepi pelanggan. Dukun tersebut mulai membaca mantra, dan Sekar tiba-tiba jatuh dalam kondisi tidak sadar. Wajahnya berubah menjadi tegang, dan dukun itu memberitahu Sekar bahwa hal-hal aneh yang terjadi mungkin berhubungan dengan tindakan yang pernah dilakukan Sekar di masa lalu, yang kini berdampak pada kehidupannya. Dukun itu mengingatkan Sekar untuk berhati-hati dan segera memperbaiki apa yang telah terjadi. Dengan dukun lama yang telah meninggal, Sekar kini harus mencari solusi lain untuk menghentikan kejadian-kejadian aneh di hidupnya. Dukun tersebut memperingatkan agar Sekar segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini sebelum terlambat atau situasinya bisa semakin buruk bagi Sekar dan keluarganya. Setelah pertemuan terakhir dengan dukun, Sekar merasa perlu mencari bantuan dari dukun lain. Bersama Rodiah, Sekar menuju sebuah rumah tua di desa terpencil. Setibanya di sana, Sekar masuk ke dalam rumah yang tampak sepi dan usang, sementara Rodiah menunggu di luar. Sekar memanggil beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Pintu yang tadinya tertutup perlahan terbuka, dan Sekar melangkah masuk. Rumah itu kosong dan sunyi, namun tiba-tiba Sekar merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Saat menoleh, wajahnya tampak pucat, dan ia segera mundur dan merasa ketakutan. Setelah pulang sekolah, seperti biasa, Ratna dijemput oleh pacarnya, Bram. Kali ini, mereka memutuskan untuk mampir ke kos Bram. Di sana, Ratna berniat mengganti sprei kasur Bram yang sudah kotor, namun Bram justru menunjukkan niat yang kurang baik. Ratna, yang merupakan gadis baik, menolak dengan tegas, dan akhirnya ia meninggalkan kos Bram setelah menamparnya karena bersikap tidak sopan. Malam itu, Sekar pulang dengan ekspresi kosong dan tidak berbicara banyak. Rodiah merasa ada sesuatu yang aneh dengan Sekar, yang lebih diam dari biasanya. Dodi kemudian memberitahu Ratna bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa yang mengikuti ibunya. Sikap Sekar semakin tak wajar saat ia masuk ke kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air, sambil mengatakan tubuhnya terasa sangat panas. Ratna terkejut melihat tangan ibunya penuh luka, namun tidak tahu apa penyebabnya. Ratna meminta Dodi untuk mengambil handuk
namun Dodi merasa terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, Ratna sendiri yang mengambil handuk untuk ibunya. Ia merawat luka-luka di tubuh Sekar dan membantu menyuapinya. Tiba-tiba, Sekar merasa sangat mual dan mulai muntah. Ratna bergegas ke kamarnya untuk menelepon Dani, tetapi Dani sedang sholat, sehingga tidak bisa mengangkat telepon. Sementara itu, Sekar masih merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Dodi mulai merasa gelisah, dan tubuhnya tampak tidak bisa diam, seolah ada gangguan yang tidak terlihat. Malam itu, hujan deras mengguyur, dan sosok misterius yang selama ini mengikuti Sekar akhirnya menampakkan dirinya sebagai bayangan yang menakutkan. Dani akhirnya menelepon kembali, dan Ratna menceritakan kondisi ibu dan adiknya. Dani segera meminta Ratna untuk mencari pertolongan di rumah Rodia. Setelah itu, Dani tiba di rumah dan mendapati suasana yang mencekam, lampu padam, dan Sekar serta Dodi tidak berada di kamar mereka. Ternyata, Sekar sedang memandikan Dodi, namun kali ini wajahnya tampak berubah, menandakan bahwa ia berada di bawah pengaruh kekuatan gaib. Untungnya, Dani, Ratna, dan Rodia datang tepat waktu untuk mengatasi situasi tersebut. Keesokan harinya, luka-luka di tubuh Sekar yang semakin parah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dani memutuskan untuk keluar sebentar membeli makanan. Saat itu Bram muncul dan mencoba memaksa Ratna untuk kembali kepadanya, bahkan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi mereka. Ratna dengan tegas menolak, namun Bram tetap bersikeras. Dani tiba-tiba kembali dan langsung menghentikan Bram, memperingatkannya untuk tidak mengganggu adiknya lagi. Malam itu, Sekar akhirnya mengungkapkan semua rahasia kepada anak-anaknya. Ia menceritakan bahwa setelah suaminya meninggal, ia sedang mengandung Dodi dan terpaksa meminta bantuan dukun untuk membuat warungnya ramai. Sekar kini menyesali keputusan tersebut, menyadari bahwa perjanjian itu hanya membawa masalah bagi keluarganya. Ia ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik, tanpa mengikuti jejak kelam yang pernah ia tempuh. Di tengah percakapan, pintu kamar perlahan terbuka. Dodi melihat bayangan yang masuk ke dalam rumah. Dani segera mengeceknya, namun tiba-tiba pintu kamar terkunci. Tiba-tiba, Sekar kembali berada di bawah pengaruh kekuatan gaib. Ia kehilangan kendali atas dirinya, mulai berbicara dengan marah, dan bertingkah tidak wajar, membuat situasi semakin tegang. Dani berusaha membuka pintu, namun tidak berhasil. Setelah beberapa saat, Dani berhasil masuk ke kamar, dan melihat ibunya telah berubah, wajahnya tampak menyeramkan. Mereka segera keluar dari kamar, dan mengunci pintu dari luar, mengurung Sekar di dalam kamar untuk sementara waktu. Esok paginya, Sekar akhirnya sadar, namun tubuhnya terasa sakit di sekujur badan. Dani, Ratna, dan Dodi memutuskan untuk sholat berjamaah di kamar bersama Sekar, berharap kondisi ibunya membaik. Namun, ketika Sekar baru saja memulai niat sholat, ia kembali kerasukan dan mulai bertindak tidak terkendali. Ratna segera mengambil tali tamban untuk menenangkan ibunya demi keselamatan mereka. Mang Dayat, bos Dani, tiba di rumah. Ternyata, Dani telah mengatur acara tahlilan untuk memohon agar Sekar segera sembuh. Ketika pengajian baru saja dimulai, Sekar kembali menunjukkan perilaku aneh dan meminta semua orang untuk berhenti mengaji. Pak Ustadz yang hadir mencoba menenangkan Sekar dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun semakin keras ayat dibacakan, semakin besar tekanan yang dirasakan Sekar, hingga akhirnya Pak Ustadz terjatuh dan terluka. Ia segera ditolong, namun kondisinya sangat lemah. Dani, Ratna, dan Dodi duduk di kursi depan kamar ibunya dengan hati gelisah. Teriakan Sekar yang meminta tolong dari dalam kamar membuat mereka semakin khawatir. Di tengah ketegangan itu,
Rodiah menelepon Dani dengan kabar bahwa ia menemukan seorang kiai bernama Kiai Baja yang bisa membantu menyembuhkan Sekar. Rodiah berjanji akan mengantar mereka ke tempat kiai tersebut esok pagi. Namun malam itu, Rodiah mengalami hal yang tidak diharapkan. Setelah menelepon Dani, ia berniat untuk pulang, tetapi tiba-tiba dihantui oleh sosok gaib yang mengikutinya hingga ke rumah. Tak lama kemudian, terdengar jeritan Rodiah, dan lampu rumahnya mendadak padam. Keesokan harinya, Dani bersama Mang Dayat dan beberapa warga bersiap untuk pergi menemui Kiai Baja. Karena Rodiah tak kunjung datang, mereka memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka menemukan Rodiah telah meninggal. Ina, teman sekaligus karyawan Sekar, memberikan sebuah kertas yang ia temukan di saku Rodiah. Di dalamnya, tertulis alamat Kiai Baja. Tanpa membuang waktu, Dane dan warga segera pergi menuju tempat Kiai Baja. Setelah perjalanan panjang hingga sore hari, mereka tiba di sebuah desa terpencil. Untuk mencapai rumah Kiai, mereka harus berjalan kaki melintasi hutan. Saat maghrib tiba, Mang Dayat meminta agar mereka berhenti sejenak untuk sholat maghrib berjamaah sambil memohon keselamatan. Saat sholat, Dodi melihat sosok misterius mendekati Sekar dan membuatnya merasa takut. Namun, setelah sholat selesai, Sekar tiba-tiba menghilang. Ratna dan Dodi menunggu di tempat sholat, sedangkan Dani, Mang Dayat, dan 2 orang lainnya berpencar untuk mencari Sekar. Di tengah pencarian, Sekar bertindak agresif dan melukai 2 teman Dani. Tak lama kemudian, Sekar juga menyerang Mang Dayat, hingga Dani menjadi satu-satunya yang tersisa. Dani merasa sangat sedih dan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, dari kejauhan, Ratna dan Dodi melihat Sekar mendekati mereka. Mereka berlari menghampiri ibunya, namun wajah Sekar yang tampak berbeda membuat mereka ketakutan. Sekar mulai menyerang mereka, tetapi Ratna berhasil memukul tangan ibunya, hingga Dodi terbebas dari cengkeraman. Dani segera datang membantu, namun Sekar hampir melukai Dani. Di saat genting itu, Kiai Baja datang dengan membawa tongkatnya. Ia menyentuh Sekar dengan lembut, menghentikan serangannya. Kiai Baja kemudian menjelaskan bahwa meski raga Sekar masih ada di sana, rohnya telah terganggu oleh makhluk lain. Kiai Baja mengajak Dani, Ratna, dan Dodi untuk membaca sholawat bersama. Saat sholawat bergema, perlahan identitas makhluk yang menguasai tubuh Sekar terungkap. Sosok misterius yang kini harus diusir dari tubuh Sekar agar ia bisa kembali seperti semula. Pak Kiai meminta Dani segera mencari kelapa hijau yang tumbuh tunggal di pohonnya, serta tanah dari kuburan dukun yang dulu membantu Sekar melakukan perjanjian. Ratna memberitahu Dani lokasi kuburan dukun tersebut, informasi yang dia dapatkan dari Rodiah. Sebelum pergi, Dani menitipkan Ratna dan Dodi pada Pak Kiai. Mereka saling berpelukan, dan Ratna meminta Dani segera kembali dengan selamat. Pak Kiai memberikan sebotol air yang bisa digunakan Dani jika mengalami gangguan dalam perjalanannya. Dani pun segera pergi. Sementara itu, Ratna dan Dodi terus membaca doa di samping tubuh ibunya yang masih kerasukan. Sesampainya di desa dukun, Dani bertanya pada warga tentang letak kuburan dukun tersebut. Namun, gangguan mulai muncul ketika Dani hendak mengambil tanah dari kuburan tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara dukun yang memperingatkan bahwa Dani akan celaka. Lebih menakutkan lagi, Dani dikelilingi oleh banyak sosok misterius. Dengan bekal air dari Pak Kiai, Dani berhasil selamat dan membawa tanah kuburan yang dibutuhkan. Selanjutnya, Dani mulai mencari pohon kelapa hijau yang buahnya hanya 1. Di rumah, Pak Kiai terus meminta Ratna dan Dodi untuk melanjutkan bacaan doa sambil menunggu Dani kembali. Dalam pencarian kelapa hijau,
Dani hampir menyerah, tetapi sosok ibunya tiba-tiba muncul dan menunjukkan lokasi pohon kelapa yang ia cari. Sementara itu, di rumah, meski Ratna, Dodi, dan Pak Kiai terus mengaji, Sekar berhasil melepaskan diri dari ikatan tali. Kali ini, Sekar dengan amarah yang mengerikan, menyerang Pak Kiai. Tubuhnya bergerak liar, dan dalam serangan itu, Pak Kiai terlempar. Sekar kemudian menghunus pisau, hingga melukai lengan Pak Kiai. Setelah pertempuran yang panjang, Pak Kiai pun pingsan. Sekar, dengan pisau di tangannya, mendekati Ratna dan Dodi. Saat itu, Dodi berteriak penuh perasaan, mengungkapkan betapa ia sangat mencintai ibunya. Mantra kasih sayang seorang anak pada ibunya, ternyata menyentuh jiwa Sekar, yang masih tersisa di dalam dirinya. Untuk sesaat, Sekar mengurungkan niatnya untuk menyerang. Meskipun tubuhnya telah dikuasai oleh makhluk jahat, sisi kemanusiaannya masih ada. Namun, Sekar kembali mengangkat pisaunya untuk menyerang Ratna. Tepat saat itu, Dani datang dan berhasil menyelamatkan adiknya. Dani berhadapan langsung dengan Sekar, sementara Pak Kiai yang telah sadar mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan kelapa hijau di tangannya, Pak Kiai menyiramkan air kelapa ke tubuh Sekar. Seketika, Sekar mulai kepanasan dan terjatuh lemas. Pak Kiai meminta Dani, Ratna, dan Dodi untuk membasuh tubuh Sekar dengan air kelapa tersebut. Setelah itu, Sekar pun akhirnya sadar. Makhluk jahat yang selama ini menguasainya akhirnya keluar dari tubuhnya. Sekar merasa sangat haus dan meminta air minum. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada Dani karena selama ini selalu memaksakan kehendaknya. Dani mengatakan bahwa ia siap mengikuti kemauan ibunya jika Sekar bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Pak Kiai mengajak Sekar untuk membaca syahadat. Setelah mengucapkannya, Sekar menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa bulan kemudian, warung Sekar kembali ramai pengunjung. Ratna dan Dani mengelola warung bersama-sama, dan Dodi pun ikut menemani sambil belajar di sana. Mereka bertiga pun akhirnya menjalani hidup bahagia bersama. Dan film pun selesai.